Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini seperti biasa Mak Saufa mau sharing-sharing bekal dan juga sarapan untuk hari ini. Nah langsung aja ya, Mak Saufa hari ini mau goreng ikan. Terus Mak juga mau tumis kucai dan juga sedikit toge. Jadi togenya ini mau Emak bagi dua gitu. Dan semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Dan ini mak langsung aja buat ngegoreng ikannya. Jadi semalam itu Mak Saufa ikannya itu kan masih beku ya. Terus ditaruh di bawah aja gitu. Nah nanti kan ketika bangun tidur gitu, terus si ikannya itu sudah nggak beku lagi. Jadi ini tinggal digoreng saja. Dan untuk menu hari ini Mak Saufa mau goreng ikan, tumis kucai dan juga toge. Emak juga mau bikin sambal tomat dan juga lalapan. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda-bunda semua semoga dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Bersama channel Mak Saufa kita belajar bareng menjadi ibu, menjadi istri yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga bunda-bunda di sana tuh nggak bosen sama vlog emak ya. Masak lagi, belanja lagi, ngatur duit lagi. Itu mulu ya. Semoga nggak bosen. Dan tentunya bisa diambil manfaatnya dari vlog-vlog emak. Ya jadi ini tuh emang keseharian emak seperti ini. Dan Mak Saufa pengen menginspirasi bunda-bunda semua supaya kita memasak, supaya kita mengelola keuangan, supaya kita itu bagaimana caranya supaya kita sebagai ibu rumah tangga itu tetap bersemangat dalam mengerjakan tugas kita selama di rumah. Dan sedikit ini ya nasihat Cilah. Jadi seorang perempuan atau seorang ibu rumah tangga itu memang disunahkan untuk betah di dalam rumah ya. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan kita di dalam rumah, terus kita itu selalu semangat, selalu pokoknya bikin rumah itu jadi, bikin keluarga itu jadi betah. Itu tuh sunnah loh bun. Jadi selain kita mendapatkan pahala dari semua pekerjaan yang kita kerjakan, kita di dalam rumah itu pun itu sudah berpahala, Masya Allah tabarakallah. Jadi kita harus terus semangat untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dan untuk hari ini Mak Saufa mau ngasih tips bagaimana supaya kita itu selalu semangat masak ya. Namanya memasak itu memang gimana ya, hobi-hobian gitu ya. Seperti yang kemarin emak jelaskan, tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya kegiatan memasak itu kegiatan yang sangat-sangat menyenangkan. Cuma kalau kita memang belum ketemu selahnya atau belum ketemu gimana sih biar masakan itu enak, pastinya kita memang ini ya agak-agak males gitu. Apalagi kalau nggak dimakan sama anggota keluarga gitu, kita kan jadi males. Jadi ya ngapain susah-susah masak gitu ya, susah-susah beres-beres, ujung-ujungnya nggak dimakan seperti itu. Nah itu karena kita belum mengenal masakan dan kita belum sayang. Nah pertama-tama tentunya kita harus menumbuhkan rasa sayang dengan mengenali, oh ternyata memasak itu pada intinya itu seperti ini gitu loh. Jadi memasak itu kan kita mengolah bahan mentah menjadi bahan matang supaya kita makan gitu kan. Nah selain kita bisa belajar dari channel-channel YouTube gitu, cara masak, terus belajar beres-beres dapur, dekorasi dapur seperti itu, kita juga harus mengenali
seperti apa sih sebenarnya bahan makanan yang kita masak itu. Contoh sawi ya, contoh itu sawi. Sawi itu memiliki rasa manis. Jadi kalau kita mau masak sawi cukup dikasih garam karena dia sendiri itu sudah menghasilkan rasa manis. Sama seperti jagung itu juga, kalau kita masak jagung ya kita cukup dikasih sedikit garam terus sama penyedap seperti itu. Sebenarnya kita cukup mengenali aja kok. Jadi insya Allah kalau kita mengenali semua bahan makanan sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan memasak itu jadi menyenangkan. Contoh lagi teri atau sesuatu yang diasinkan gitu ya, dia kan sudah berasa asin. Jadi kalau kita masak nggak usah dikasih garam lagi seperti itu. Dan kalau untuk pemula supaya masakannya enak, ini tips dari emak ya, tips dari emak ini kalau masakan kita pengen enak, kita cukup kasih garamnya itu belakangan aja. Dan kita bisa memilih penyedap yang aman ya. Ada kaldu jamur, ada yang suka roiko, ada yang suka masako. Itu kita bisa kasihnya sedikit demi sedikit. Jangan lupa untuk memberi gula. Dan kalau mau memberi bumbu-bumbuan seperti bawang merah, bawang putih, itu kan bumbu inti ya. Bumbu inti itu kita bisa kasih agak banyakan kalau pengen masakannya enak kayak gitu. Nah kalau Mak Saufa sendiri dikasih tahu sama ibunya emak, kalau mau kasih kayak bawang-bawangan gitu, bawang merahnya itu genap dan bawang putihnya itu ganjil. Entahlah kenapa seperti itu, tapi nggak tahu ya, Mak Saufa juga memakai ilmu seperti itu dan rupanya bener juga gitu loh Bun. Terus kalau kita mau masak yang amis-amis atau mau memasak ikan-ikanan, daging-dagingan seperti itu, kita bisa tambahkan berbagai macam daun-daunan rempah seperti daun salam, daun serai, terus ada daun jeruk juga. Itu dibanyakin aja nggak apa-apa, insya Allah nanti bisa mengurangi bau amis atau bau-bau yang dari masakan kita tersebut. Jadi Mak Saufa ini juga nggak langsung ya masak bisa enak, itu nggak langsung. Jadi melalui beberapa proses, tapi itu juga Mak Saufa karena merasa kalau nggak masak itu borosnya banget. Jadi ya Mak Saufa bagaimana caranya belajar terus supaya makanan yang emak masak ini dimakan kayak gitu. Dan alhamdulillah di video ini Mak Saufa udah bikin bekal untuk si kakak Saufa seperti biasa ya. Jadi masakannya Mak tuh udah mateng. Ini ada tumis kucai, goreng ikan, lalu ada lalapan. Nah lanjut, Mak Saufa juga mau bebersih. Oh iya, untuk memasak kita itu memang ada 3 manajemen ya. Yang pertama tentunya manajemen keuangan belanja, karena kalau mau masak tentunya kita harus belanja dulu, jadi itu harus di manajemen. Yang kedua kita juga harus memanajemen tuh masakan yang bakal kita masak itu apa aja. Nah yang ketiga yang gak kalah penting adalah manajemen kebersihannya. Jadi kalau kita bahan masakannya ada, terus kita juga sudah menguasai teknik atau cara memasaknya. Terus yang ketiga jangan lupa untuk bebersih juga. Dengan begitu insya Allah kita bisa semangat untuk memasak lagi. Kalaulah kita memang lagi sakit atau lagi capek atau lagi nggak mood gitu ya, maksudnya pasti kan ada ya namanya kita itu seorang perempuan, ada kalanya kita itu lagi bosan gitu ya. Sesekali sih boleh ya, kayak seminggu sekali atau sebulan 2 kali seperti itu, tapi jangan keseringan ya.
asalkan kita budgetnya ada, kita boleh sih kayak makan di luar kayak gitu. Terus supaya kita juga bisa menikmati hidup juga gitu ya, bisa sedikit berlibur, sedikit istirahat, supaya enggak dengan rutinitas yang itu saja sih, boleh-boleh saja, asal jangan berlebihan. Termasuk kita memasak juga kalau bisa itu sesuai dengan kebutuhan, yaitu tadi ya, manajemen, ada 3 manajemen, yaitu manajemen keuangan belanja, manajemen cara memasak, dan yang ketiga adalah manajemen kebersihan, supaya bisa seimbang dan antara keuangan, antara kita memasak, dan masakan kita juga insya Allah bisa dimakan, supaya kita menghindari yang namanya mubazir. Jadi lebih baik kita masak itu cukup atau secukupnya, seperlunya. Nanti kalau seumpama habis, kita istilahnya itu bisa masak lagi gitu loh Bun ya. Kalau Mbak Saufa sendiri seperti itu ya, prinsipnya masak itu seperlunya saja gitu, jangan berlebihan, jangan juga terlalu sedikit juga gitu, supaya cukup aja. Karena takutnya kalau mubazir itu sayang banget kan. Selain gak baik untuk keuangan, kita juga berdosa kan kalau melakukan perbuatan yang mubazir sifatnya. Dan semoga tips-tips dari emak ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Apabila ada salah-salah kata dari Emak Saufa, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk bunda-bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.